Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayuhal hadirin muslimin wal muslimat, Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang insyaallah sama kita berharap diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tiada yang paling indah pada siang hari ini melainkan daripada kalam puji dan syukur kepada Allah Rabbun yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi begitu teratur. Bahkan segala macam tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar kita nampak semua tumbuh dengan subur, dan kita pun yang menikmati dengan segala macam penghasilannya terasa hidup kita lebih makmur. Semoga ini pertanda bahwa negeri kita, kampus kita, dan tempat di mana kita berada tergolong menjadi tempat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan insya Allah terhindar pula daripada sifat-sifat kufur. Amin amin ya rabbal alamin. Salat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada sang baginda Rasul Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama kita lantunkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pada akhirnya ini pun mampu mengantarkan kita sebagai golongan umat yang layak mendapatkan syafaat yaumil hari berbangkit. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Takzim kami kepada seluruh pengurus jajaran pimpinan yayasan, terkhusus Bapak Ketua Yayasan. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keluasan dan keberkahan umur yang panjang, dan insya Allah kampus kita tercinta senantiasa Allah berikan keberkahan. Takzim kami pula terkhusus kepada pimpinan Universitas Medan Area, terkhusus Bapak Profesor Dr. Dadan Ramdan MSc selaku Rektor Universitas Medan Area, dan seluruh jajaran wakil rektor, para dekanat, para fungsionaris, para bapak ibu dosen, staf pegawai, dan seluruh sivitas akademika Universitas Medan Area yang insya Allah semua Allah berikan keberkahan. Bapak Ibu semua yang berhadir, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, mohon izin dan maaf. Yang besar mungkin tak tersebut gelar, yang kecil tidak bermaksud untuk melupakan. Namun siapapun kita, bagaimanapun hari ini kedudukan maupun posisi kita, semua kita berharap yang sama, menjadi hamba Allah yang tergolong menjadi pribadi yang takwa. Bapak Ibu yang kami ta'zimi, seluruh jamaah yang berhadir maupun yang bersiap melaksanakan rutinitas yang sudah menjadi kebiasaan, hari ini kita melaksanakan kegiatan yang spesial di luar dari Ramadan. Ini tidak kita lakukan, ini spesial edisi Ramadan 1447 Hijriah yang sama kita melaksanakan dan akan kita langsungkan daripada kegiatan muzakarah spesial edisi Ramadan 1447 Hijriah. Yang kami takzimi pula Ketua BKM Masjid At-Taqwa Universitas Medan Area, Al-Ustadz Al-Masih Al-Mahbub Dr. Zainun MA, yang insya Allah juga diberkahi dan dimuliakan oleh Allah. Dan yang tak kalah penting, yang sama-sama
Kita harapkan nanti pencerahannya sekaligus pemaparan daripada muzakarah yang akan kita langsungkan, yakni Al-Ustaz Profesor Dr. Sabrudin Sam MIG, yang insya Allah sama dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah berhadir dan sudah ada di depan kita semua, yang insya Allah sesaat lagi akan menyampaikan dan memaparkan daripada kajian muzakarah spesial edisi Ramadan 1447 Hijriah Universitas Medan Area. Bapak Ibu yang kami takzimi, mari sama-sama kita dengarkan pemaparan penyampaian daripada materi muzakarah spesial edisi Ramadan kali ini dengan tema Spirit Ramadan, membangkitkan kepedulian sosial. Kepada Bapak Ibu yang kami takzimi, kita dengarkan bersama-sama dalam pembacaan ataupun pemaparan materi hari ini, dan insya Allah setelah itu nanti kita akan buka kesempatan daripada tanya jawab kepada 3 penanya yang berkesempatan agar bersiap-siap untuk memaparkan ataupun menyampaikan daripada seputar pertanyaan pada kajian materi kali ini. Langsung saja, tidak memperpanjang kalam dan waktu, kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Sabrudin Sam MIG yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyatafadhal mashkura. Ini boleh satu. Ini. Duduk atau berdiri Hamzah? Duduk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Rektor untuk sebentar kita bermuzakarah. Pak Zul, saya nggak banyak yang hafal, yang kenal cuma 2 ini, Pak Rektor, Prof Dadan dengan Pak Zul Khair, Sahib Kodim lama ya Pak Zul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama kita hormati pimpinan Universitas Medan Area, hadir bersama kita Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Dadan Ramdan MNG, MSc, kemudian jajaran dosen yang lainnya, Pak Zul Khair, sahabat lama saya, udah puluhan tahun lebih kayaknya ya. Waktu saya belum lagi dokter kali ya. Belum lagi dokter, udah kenal dengan beliau. Kemudian Bapak Ketua BKM, Al-Mukarram Kiai Dr. Haji Zainun, MA, moderator Adinda Kandidat Doktor Amsal Qori MPD, Bapak Ibu para dosen, para jamaah Masjid Taqwa Universitas Medan Area yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya sangat singkat, kita orang bilang tembak langsung, ya kan? Main langsung, karena kalau lama-lama nanti banyak ngantuk ini kan. Bapak yang Allah muliakan, ini kita perlu menyadari bahwa dalam beragama ini bedanya Islam sama agama lain. Kalau di luar tuh ritusnya dominan, ritualnya itu menjadi penciri utama agamanya. Jadi dengan berbagai macam praktek dan upacara agama, dan bahkan keberagaman orang itu banyak diukur lewat ritualnya, dan ini menjadi ciri formal agama-agama. Tapi menariknya jamaah yang berbahagia, dalam Islam kalau kita buka kitab fikih itu bicara formal agama itu paling 1 jilid dari 23 jilid. Dari bicara tentang sholat, tentang cara haji, ya, kemudian rukun, syarat puasa, itu paling 1-2 jilid. Lebih 20 jilid yang tebal-tebal itu
ngurus yang bukan berhubungan dengan ritual. Ini yang menjadi keunikan. Maka hari ini judul Spirit Ramadan dalam mewujudkan kepedulian sosial ini menjadi satu pemberian penalaran terhadap bagaimana Islam itu memberikan ruang yang cukup luas terhadap empati kemanusiaan. Jadi kalau dalam bahasa Canur, Islam itu adalah ajaran agama kemanusiaan, agama yang memanusiakan. Jadi tidak boleh agama kemudian menghilangkan kemanusiaan. Jadi nilai-nilai kemanusiaan itu harus tampil setelah orang menjadi seorang yang beragama. Jangan justru setelah dia beragama, nilai-nilai humanitasnya, kemanusiaannya itu justru kabur. Ini yang dilarang besar dalam Islam. Nah, karena itu maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 185, ada satu bulan yang Allah sebut dan hanya satu nama bulan itu, padahal ada 12 bulan. Itu nama bulannya adalah bulan Ramadan. Padahal banyak ibadah yang ada khususnya tidak di bulan Ramadan. Misalnya haji. Haji itu khusus di bulan bukan Zulkhair Pak ya, Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah, tapi tidak ada syahrul Zulhijjah, nggak ada. Kalau di puasa Ramadan ada kata puasa, tapi di Zulhijjah ada haji, tapi tak ada Allah sebut kata-kata Zulhijjah dalam Al-Quran. Yang ada adalah syahrul Ramadan. Ramadan bukan Ramdan ya. Izin Pak Rektor ya. Jadi itu sebetulnya akal kata dari Ar-Ramadan. Memang Ramadan itu kata Ramadan kata Ar-Ramdu. Ya, Ramadan, zamannya Ramadan, Ramadanat atau Ramadanin, yang artinya sesuatu yang membakar. Maksudnya bukan pemarah, tapi energinya tetap hidup. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh sebab itu maka Ramadan ada momentum menjadi madrasah buat umat manusia. Maka begitu Quran menyebut Ramadan, syahrul Ramadan, walaupun yang menjadi ciri Ramadan itu adalah ibadah puasa, tapi Quran menyebut Ramadan yang dikenalkan pertama adalah bukan bulan puasa, tapi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ada puasa ada, tapi setelah ini faman syahida minkumus syahra falyasum, itu setelah alladzi unzila fihil Quran. Apa maksudnya Bapak Ibu? Falsafah Iqra dan literasi dalam Islam itu begitu sangat booming, dan Nabi mengkampanyekan bahwa literasi, edukasi itu wilayahnya bukan bukan sukarela, tapi mandatori, keharusan. Dalam persoalan belajar dan berpengetahuan, Islam mengambil hukum wajib. Talabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ala kulli muslimin wa muslimah. Nuntut ilmu hukumnya wajib bagi muslim laki dan perempuan. Nah, Bapak yang berbahagia, ada juga yang menarik lagi. Kalau dalam surah Al-Baqarah di awal Allah menyebut Quran itu adalah hudal lil muttaqin. Tapi di sini bukan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lil muttaqin, tapi hudal linnas. Hudal linnas, bukan hudal lil muttaqin. Ini menarik Bapak Ibu. Kenapa di atas pakai hudal lil muttaqin? Waktu ngurus personal Allah cerita tentang muttaqin. Waktu ngurus tentang Quran dalam konteks personal
alladzina yu'minuna bil ghaib, personal. Tapi begitu persoalan sosial, Allah menyebut hudal linnas. Jadi Ramadan ini adalah bulan madrasah untuk membangun kepekaan sosial. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini belum sambil jalan ya Bapak Ibu ya. Manusia oleh Al-Quran itu dilabel dan diistilahkan dengan berbagai term. Pertama ada bashar. Bashar itu artinya manusia. Yang kedua ada insan atau ins, artinya manusia juga. Ada annas, artinya juga manusia. Tapi beda manusia dalam makna basyariah, basyarun, manusia sebagai al-insan, dan manusia sebagai annas. Dari sisi kuantitas jumlah, kata basyar itu kurang lebih 27 kali basyarun. Ini berarti banyak. Ketika merujuk kalimat basyar, itu ayat-ayat bicara manusia dalam konteks biologis, makan, minum, hubungan suami istri. Jadi manusia adalah makhluk biologis, maka kita harus memberikan ruang biologis manusia. Harus ada makan, minum, wakulu wasrobu, makan, minum. Ada perintah untuk pemenuhan biologis. Fankihu ma tawabalakum minan nisa, nikahilah wanita yang baik bagi kamu. Secara biologis manusia harus diberikan ruang. Maka kita nggak boleh tidak peduli dengan orang yang kelaparan, dilarang keras. Karena manusia secara biologis butuh makan, butuh minum, butuh suka dengan lawan jenis. Quran, Islam memfasilitasi biologis manusia itu. Tetapi ada kata insan dan al-ins yang jumlahnya lebih banyak, lebih dari 2-3 kali lipat, 85 kali kurang lebih. Ini nggak ada dalam selayat ya, ini ada dalam penyampaian. Waktu Allah menyebut kata-kata insan dan al-ins, ini maknanya manusia ada 3 pengertian. Manusia sebagai makhluk rasional, ya ma'syarul jinni wal ins, ini statoktum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Hai jamaah jin dan manusia, jikalau engkau bisa menembus langit, silakan. Tapi engkau tak bisa menembusnya kecuali dengan sultan, yaitu al-ilmu, ilmu. Makhluk rasional, karena itu maka manusia itu tidak boleh lebih dominan makan ketimbang berpikir. Tidak boleh banyak tidur ketimbang baca. Maka malam itu bagi ulama-ulama dibagi 3. Pertama untuk istirahat, yang kedua untuk beribadah, yang ketiga untuk membaca atau untuk belajar. Jamaah yang berbagi Bapak Ibu Allah muliakan. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi spiritual, al-ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jin dan manusia tak diciptakan melainkan untuk menyembah. Karena itu maka manusia, meskipun katanya Ramadan, katanya ada ibadah di sana pada waktu tidur, tapi itu bukan tidur karena tidur, tapi tidur karena kelelahan. Walaupun ada yang mengatakan itu hadis dan seterusnya, tapi yang paling jelas bahwa dalam bahasa ibadah azan, as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk psikologis, punya rasa. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu punya kecenderungan untuk berkeluh kesah, baper. Nah ini. Tapi yang paling banyak Bapak yang berbahagia adalah hudal linnas. Nas itu kurang lebih 240 kali Quran menyebut kata nas. Ini berarti secara ranking potensi dan status manusia itu lebih banyak pada annasnya. Malaikat dia beribadah, malaikat dia berpikir, tapi malaikat tidak bernegara, malaikat tidak buat kampus, malaikat tidak ada pemilu,
Yang ada pada An-Nas. Karena itu maka kemudian tema An-Nas menunjukkan bahwa manusia itu harus konsen kepada sesama. Termasuklah di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang hadir atau bertemu dengan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Bapak Ibu, ini lihat. Ramadan itu dari sisi bahasa artinya ya dari kata ar-ramdu, materi dari kata ar-ramdan ya. Artinya batu kerikil yang panas atau juga bermakna membakar. Kata Nabi, sumyar Ramadan. Kenapa Ramadan itu dinamakan Ramadan? Karena dia itu membakar dosa-dosa manusia. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh sebab itu maka pada waktu kita berRamadan, para ahli menyebut ada 3 model interaksi yang terjadi di bulan Ramadan ini. Pertama, interaksi tarbiyah atau edukasi. Maka kajian hari ini itu memberikan efek adanya pengembangan edukasi Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan salah satunya targetnya adalah la'allahum yarsudun, agar mereka jadi orang-orang yang cerdas. Ramadan ini harus punya dampak kepada kecerdasan so'imin dan so'imat. Maka Bapak Ibu, siogianya di bulan puasa ini kita harus lebih banyak membaca dan beribadah meskipun perutnya kosong. Di Quran itu ada la'allakum tashkurun, ada la'allahum yarsudun. Ini target-target Ramadan, bersyukur dan berfikir atau cerdas. Yang kedua, Ramadan adalah bulan ukhuwah. Apa itu? Bulan untuk saling membangun kebersamaan. Tarawih bersama, buka bersama. Ramadan identik dengan kebersamaan. Maka pada waktu Ramadan orang harus punya rasa bersama. Dan yang terakhir, Ramadan sebagai bulan ubud dia, bulan ibadah. Maka di sini puasa Ramadan di siang hari, walaupun belnya di maghrib, tapi kata Al-Quran, summa atimmus syiyam ilal lail. Sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Kalau siang yang dipuasakan itu adalah nafsu makan dan minum, malam penyempurnaannya apa? Meningkatkan setelah lapar dan haus, naikkan ruhani kita lewat ibadah qiyamul lail. Bapak Allah muliakan, saya ingin ngasih gambaran tentang betapa Islam itu memberikan porsi besar kepada apa yang disebut dengan Islam sebagai agama sosial. Pertama misalnya begini Bapak Ibu, ini lihat. Hidup ya. Ini ada hadis Nabi. Kita baca artinya sajalah. Barang siapa yang bangun di waktu pagi dan berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang-orang Islam, baginya pahala yang sama dengan haji mabrur. Jadi Bapak Ibu, siapa yang bangun pagi terpikir sama dia bantu orang, ada yang susah mau ke pajak, ada yang nggak bisa makan, ada duitnya kurang, dia hadir menjadi mitra untuk membangun hidup dia, ini kata Nabi sama dengan orang pahalanya haji yang mabrur. Masya Allah. Jauh-jauh kita nabung daftar antri sampai 20 tahun, pahalanya memiliki kesamaan dengan orang yang punya kepedulian pada waktu orang pagi hari untuk membantu semua berbagai macam kekurangan dan kelemahannya. Yang kedua Bapak Ibu, nah ini hamba Allah yang paling dicintai adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Dan amal yang paling utama adalah memasukkan rasa bahagia pada hati orang beriman, menutup rasa lapar orang lain, membebaskannya dari kesulitan hidup atau membayar hutangnya. Ini adalah hamba Allah yang Allah
cintai. Maka aneh Bapak Ibu, dalam konteks hadis, kita masak kolak, kita masak bubur, tetangga kita nggak ada bukaannya, malu kita. Kita sibuk milih takjil di pasar, berbagai jenis kue, sampai mesan pakai gosen, tetangga sebelah kesulitan untuk buka puasa. Waduh, itu menyakitkan. Nabi itu sedih itu, Allah pun juga sedih itu kalau ada hambanya kayak begitu. Karena apa? Karena Allah bilang, aku tak butuh lapar dan hausmu. Terakhir Bapak Ibu, ini sebagai awal diskusi kita saja, maukah aku tunjukkan suatu amalan yang memiliki lebih utama daripada niat sholat, puasa, dan sedekah atau zakat, yaitu mendamaikan antar manusia, karena kerusakan yang ditemui oleh konflik antar mereka adalah kebinasaan agama. Bapak Ibu, di bulan puasa ini kita harus punya mental memediasi orang yang bersengketa. Maka pada waktu Ramadan hadirlah sebagai penengah seperti jarum dan benang. Jangan seperti jarum gunting dan pisau yang sudah bersatu dipisah. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita masuk dalam atmosfer beragama itu. Bukan, jangan berpikir masuk surga sendiri. Ayo kalau bisa satu kampung dan satu negara sama-sama masuk surga. Karena apa? Di tengah air mata orang-orang yang sedang teraniaya, yang sedang kesusahan, ada doa-doa yang melangit kepada Allah. Ada 3 doa yang akan diijabah. Pertama, dakwatul mazlum, doanya orang-orang yang teraniaya. Dakwatul musafir, doanya para musafir. Dan dakwatus shaim, puasanya orang-orang doanya orang-orang yang berpuasa. Karena itu selama Ramadan banyak-banyaklah mendoakan saudara-saudara kita, terlebih yang hari ini terkena dampak bencana alam, baik di Aceh Tamiang, di Tapanuli, Sibolga, dan Padang lain sebagainya, di Jawa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk kita meningkatkan kualitas takwa kita yang haqqa tuqatih kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu syukran katsiran kepada Ustaz yang telah memaparkan begitu luas mengenai spirit Ramadan membangkitkan kepedulian sosial. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, di sini kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan 1 atau 2 buah pertanyaan terkait dengan materi ataupun di luar dari materi yang baru saja disajikan. Namun menariknya pada materi kali ini, betapa pentingnya memang kepedulian sosial itu, sehingga bahkan di dalam Quran Allah menyatakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang kami hormatin Profesor Syafruddin Sam. Saya ingin bertanya tentang yang tadi sempat disinggung oleh Prof, yang tentang innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Jadi kan di situ memang manusia itu diciptakan berkeluh kesah, kasih keburukan dia berkeluh kesah, dikasih kebaikan dia sombong gitu kan. Nah, kecuali itu orang-orang yang sholat. Tapi kenapa ya orang yang sholat juga sombong, gitu? Orang yang sholat juga sering berkeluh kesah. Apa sih, bagaimana sih relasinya gitu? Apakah karena kita sering berbuat dosa kita susah khusyuk sholat, atau gara-gara kita tidak khusyuk sholat maka kita sering berdosa? Itu maksud pertanyaan saya. Mungkin itu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau tunggu saja? Baik Bapak Ibu, sudah kita tampung 1 pertanyaan. Terima kasih Pak atas paparan pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Bapak atau Ibu sekalian,
Baik, Prof. Saya Pak Ustadz. Siap, Prof. Ini tadi Pak Ustadz belum dijelaskan mengenai sahrul Ramadan itu. Sahrurnya itu. Sahrul Ramadan. Itu pengertian sahrul itu apa? Ya, kenapa tidak menggunakan kata lain? Tadi Pak Ustadz hanya dalam Ramadan saja. Haji tidak. Nah, itu. Jadi belum dijelaskan. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bapak Prof atas paparan pertanyaannya. Satu pertanyaan terakhir, 3 pertanyaan kita tutup dan kita mintakan jawaban ataupun ulasan paparan lanjutan dari buah diskusi pada siang hari ini. Mungkin dari ibu-ibu, satu Bu, silakan Bu. Ada Bu pertanyaannya Ibu di belakang? Ya, Ibu Doktor Siti Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada di sini aja lah Pak, nggak apa-apa. Terima kasih kepada Pak Prof, sehat selalu, sekaligus Ustadz yang sudah menyampaikan materinya di hadapan kita bersama. Tentu sangat baik sekali ya, apalagi terkait dengan ukhuwah dalam Al-Quran. Ukhuwah dalam Al-Quran ini sampai sebanyak 52 kali disebutkan ya. Lalu bagaimana menurut Pak Ustadz supaya kita lebih bisa mengadaptasikan diri kita sehingga orang yang bersama-sama dengan kita atau yang ada di sekitar kita tetap bisa kita menjalin kata ukhuwah ini, sehingga teman-teman atau teman seperjuangan boleh, dosen boleh, ataupun akademisi boleh tidak mudah merasa tersinggung dengan apa yang kita sampaikan misalnya, karena kan ukhuwah ini menjalin hubungan yang baik gitu ya Pak ya, sesama, antar sesama, meskipun berbeda pendapat tetapi tetap dianggap baik, karena memang pada prinsipnya kita manusia tidak bisa memaksakan apa yang ada di pikiran kita kepada orang lain. Jadi supaya orang-orang yang di sekitar kita pun bisa menerima pendapat kita, ataupun demikian sebaliknya kita, ukhuwah yang bagaimana ini Pak Ustadz? Itu saja dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memaparkan pertanyaan pada diskusi muzakarah spesial edisi Ramadan 1447 Hijriah pada siang hari ini. Bapak Prof yang kami muliakan, ada 3 yang dijadikan bahan diskusi tadi Pak Prof. Salah satu diantaranya tadi terkait dengan berkeluh kesahnya manusia ya Pak. Kemudian dari Pak Rektor meminta kesediaan Pak Prof untuk memaparkan kembali terkait dengan syahrul Ramadan yang dimaksud lebih dalam, mungkin seperti itu. Dan yang terakhir tadi ada dari khususon Ibu Dr. Siti Hawa di belakang ujung sana yang bersembunyi di balik tirai biru. Mudah-mudahan sebiru hatinya yang tidak kelabu, bertanya tadi Prof tentang ukhuwah yang seperti apa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat nanti diterima kembali kepada Bapak Ibu sekalian dan bisa kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menginspirasi dan memotivasi spirit kepedulian sosial kita di bulan Ramadan. Kepada Bapak Prof Al-Ustadz Al-Mukarram kami mintakan kesan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Ustaz Amsal, Bapak Ibu, Pak Rektor, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Tadi pertanyaan dari ini kemana Kanda ya, Dr. Sayuti Rahmani ya.
tentang kenapa ya ada orang yang sholat tapi kok masih bisa sombong. Sebetulnya lebih gawat lagi ya, Allah menyebut fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Itu lebih tajam lagi ya, bukan sekedar sombong tapi celaka. Tapi yang berbahagia, Quran menyebut tentang sholat, pertama ada yang berdimensi pribadi. Maka untuk pribadi, Quran bicara tentang sholat dalam ranah orang-orang yang sholat itu akan nyaman kecuali adalah orang-orang yang khusyuk sholatnya. Alladzina hum li sholatihim, alladzina hum khasyi'un ya, di sholatihim khasyi'un. Orang-orang yang beriman yang benar adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Ini bicara tentang prosesi sholat yang akan memiliki dampak supremasi, aflah muflih, orang yang sukses. Secara personal orang akan memiliki satu nilai-nilai keunggulan jikalau proses sholat itu dialami dengan cara yang khusyuk. Apa itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Pertama, frekuensi kesadaran bahwa terjadi proses transendensi pada sholat. Kalau orang yang pada waktu sholat mengalami proses ilahiyah, merasa bertemu dengan Allah, itu mengalami proses fase transendensi. Jadi ada alam nasut, ada alam lahut, istilah Ibnu Arabi. Jadi dari manusia menjadi malakut dan lahut. Artinya pada waktu sholat dia bisa memiliki satu pengalaman ruhani, memiliki satu tahap di mana dia telah tak lagi berada pada situasi kemanusiaan, tapi telah pada spiritualitas yang tinggi. Itu yang pertama. Caranya bagaimana? Mulaqu rabbihim. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Dia punya kesadaran bahwa dia akan kembali kepada Allah. Kalau orang tahu bakal pulang ke tempat dia akan dimintai tanya, maka dia akan tidak lagi bermanuver dengan Allah. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan punya peluang untuk sholat lagi di waktu zuhur besok depan. Kenapa? Kita tidak tahu bahwa umur kita tak terjamin kecuali hanya Allah yang bisa menjamin. Ini kesehatan sholat secara personal. Tapi ternyata ada kata-kata li sholawatihim yuhafizun. Sholat itu harus dipelihara, dijaga. Orang beriman sholatnya itu harus yuhafizun, bisa menjaga bobot sholat itu, dan itu bukan pada waktu prosesi tapi setelah sholat. Makanya kata Al-Quran fawailul lil musallin, apakah yang celaka itu yang rukunnya nggak dapat? Bukan. Alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu. Jadi sholat orang yang memiliki kritik keras oleh Al-Quran itu sholat yang tak berdampak. Jadi kalau ada pendidikan yang berdampak, ini ada sholat yang berdampak. Impact sholat. Apa itu? Pertama, punya kerelaan untuk berbagi, tidak wa yamna'unal ma'un. Dan kalau kita lihat pada surah Al-Baqarah, salah satu target di Ramadan ini adalah faman tatawwa'a khaira. Tatawwa atau tatawu itu adalah beribadah yang lahir dari kerelaan. Bapak Ibu, banyak orang yang dimensi sosialnya itu lebih rendah dari dimensi spiritualnya. Ibadahnya dia jaga betul, tapi dimensi kemanusiaannya dia jatuh ke bawah. Itu orang-orang yang tak menjaga makna assalamualaikum warahmatullah kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Apa itu? Sapa kanan, sapa kiri. Itu adalah muamalah, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi disitulah sebetulnya maka orang-orang yang sholat seharusnya dia membawa asar sujudnya, dampak sujudnya dalam kehidupan sehari-hari, dan itu harus terus dilakukan. Dan Quran banyak bicara tentang bagaimana ibarat orang latihan nilainya ada pada waktu tanding.
Capek kita latihan bola, tapi kalau ternyata nggak masuk Piala Dunia, satu negara ngamuk juga jadinya. Kami nggak mau tahu bagaimana cara, yang penting lolos, ternyata nggak lolos juga, maka semua kena marah semuanya. Sama juga dengan sholat. Sholat juga, tapi sombong juga. Sholat juga, tapi ini Quran juga mengkritik. Kenapa? Hadirkan mental untuk berbagi atas dasar kerelaan hati. Ini yang untuk pertanyaan pertama buat Pak Dr. Sayuti ya. Yang kedua, Bapak Ibu, dari Pak Rektor terkait dengan syahrun. Ya. Syahrun itu zamannya ashurun. Ya, syahrun. Diartikan dengan kata-kata bulan. Di Quran ada kata-kata komar. Komar. Tapi komar, bulan, itu tidak hanya untuk kepada yang namanya benda di langit, tapi juga untuk Nabi. Nabi juga disebut dengan komarun. Qamarun. Itu maksudnya bukan bulan di atas, tapi Rasulullah. Jadi artinya juga bulan. Nah, tapi kata syahrun itu untuk bulan terkait dengan waktu, bukan terkait dengan benda. Terkait dengan waktu, wah subhanallah, Allah banyak bersumpah dengan waktu. Waktu siang, wan nahar, waktu malam, wal lail, waktu duha, waktu fajar, wal fajri. Ya, apalagi itu? Wal asri, demi masa, demi waktu. Dan syahrun itu penggunaan periode waktu yang isinya umumnya untuk hal-hal yang dianggap kebaikan. Syahrul Ramadan, bulan berkah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kata-kata syahrun yang digandengkan dengan nama bulan di Quran itu menggandengkan bahwa isi waktu yang ada periode itu harus diisi dengan nilai-nilai kemuliaan. Jadi maka kemudian Quran maupun hadis itu banyak memberikan penekanan khusus tentang apa kualitas dari sebuah waktu. Bahkan dalam sebuah hadis Allah juga disebut dengan yang maha waktu. Maka jangan pernah hilah menyumpahi waktu, karena aku adalah waktu dalam hadis qudsi, Bapak Ibu. Maka kita jangan sampai cepat kali pun zuhurnya, cepat kali pun maghribnya, cepat kali pun seninnya, jangan. Kenapa? Itu adalah anugerah besar Allah untuk buat manusia ada kesempatan memperbaiki ibadah dia kepada Allah. Jadi syahrun itu adalah nama periode dari satuan waktu yang isinya adalah nilai-nilai keunggulan dan kemuliaan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ini artinya Bapak Ibu, sebetulnya Allah menginginkan waktu-waktu kita itu harus diisi dengan hal-hal kemuliaan. Itu pesannya, makanya Allah menggandengkan kata bulan dengan kata-kata syahrun. Itu yang kedua ya Pak Rektor ya, izin. Jadi memang dimensi waktu ini pun juga mungkin nanti para ahli terkait dengan dimensi waktu itu bisa memberikan satu kuliah khusus terkait dengan bagaimana sebetulnya perspektif waktu dalam Islam. Yang terakhir tentang ukhuwah. Bapak Ibu, ini kita apalagi zaman sekarang banyak yang kena penyakit SMS, susah melihat orang senang melihat orang susah. Padahal Islam menitik beratkan bahwa kita itu harus memiliki kesamaan. Kata Nabi, persaudaraan orang-orang beriman itu seperti satu tubuh. Kalau satu sakit, maka yang lain akan ikut respon dengan demam dan panas. Artinya umat Islam itu dalam sebuah kebersamaannya harus saling menguatkan. Kayak kata Nabi, seperti bangunan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, seperti satu bangunan. Tapi fakta di lapangan, Bapak Ibu, kalau yang dekat bau, yang jauh harum. Betul kan? Kalau dekat bau, jauh harum. Padahal yang bisa bantu yang jauh apa yang dekat? Yang dekat. Tapi yang dekat itu baunya gak enak. Jadi kalau dekat-dekat nanti pasti jeleknya yang sering. Tapi kalau sudah jauh, ingat yang baik-baik. Padahal yang bisa bantu itu yang dekat-dekat, bukan yang jauh-jauh. Maka kata Nabi, kalau orang beriman itu cirinya adalah
fal yuhsin jaro, sama tetangganya harus baikan, harus bagusan. Nah, karena itu Nabi pernah mengalami ini Bapak Ibu. Habis perang Uhud terjadi kesenjangan antara Nabi dengan sahabat karena sahabat melanggar komando Nabi, meninggalkan pos yang mengakibatkan umat Islam banyak yang jatuh. Akibatnya apa Bapak Ibu? Umat Islam bahkan Nabi pun terluka pada waktu dan hampir mati dalam perang itu. Sahabat yang merasa salah nggak berani bertemu Nabi, kalau Nabi ada minggir dan menghindar. Akhirnya Allah turunkan surah Ali Imran ayat 159, fabima rahmatin minallah lintalahu. Maka karena dengan rahmat Allah engkau itu layyin. Syarat untuk bisa dekat tetap wangi itu adalah mengembangkan sikap layyin. Apa itu? Lemah lembut. Karena itu maka gunakanlah diksi kata yang itu bisa membuat orang semakin naik kelas. Maka tradisi kita tradisi membesarkan. Pak rektor yang hebat, kampus yang unggul. Nah, itu bukan apa itu? Bukan ngumbang. Tradisi membesarkan itu adalah salah cara kita membangun kebersamaan. Maka usahakan Bapak Ibu ketika kita memperkenalkan kawan, sahabat, siapapun menegurnya, haruslah dia naik. Karena dalam bahasa Arab nama itu artinya ismun. Ismun itu dikata sumuwun yang artinya naik. Maka orang yang kita sebut namanya setelah kita sebut harusnya naik kelasnya. Yang kedua, kata Al-Quran, walaupun taqazan qalilul qalb lam faddu min halim fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Harus banyak-banyak memberikan kemaafan. Karena kita syarat ingin bertahan, berkawan harus banyak-banyak memaafkan. Kalau kita anti maaf, kita nggak pernah punya kawan. Fa'fu anhum. Kalau orang yang suka baper, orang yang suka tinggi tensinya, orang senyum dipandang dia ngejek, ini kan bahaya. Fa'fu anhum. Orang yang tak bisa memaafkan, dia nggak pernah sehat hatinya. Yang ketiga, banyak-banyak memberikan mereka doa agar Allah mengampuni mereka. Yang terakhir, wasyawirhum. Apa itu? Kita harus sering-sering bertukar pikiran, sharing. Kau kenapa jumpa aku merengut aja? Ada apa? Apa salahku? Ajak ngobrol. Wasyawirhum fil amr. Jangan biasakan terjadinya SKT, stop communication temporary. Ya Prof ya. Jadi juga jangan, kalau gitu jangan SKT aku sama dia, jangan. Jadi kita wasyawirhum fil amr. Barangkali itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Bapak Profesor Dr. Syafruddin Sam MAG yang barusan saja menjawab sekaligus melengkapi sesi diskusi pada muzakarah spesial edisi Ramadan 1447 Hijriah. Secara kesimpulan dapat kita ambil beberapa buku kesimpulan yang dapat kita pahami sekali tadi yang terakhir, bahwa memang untuk menjadi pribadi yang maaf atau memaafkan itu memang sangat dibutuhkan sekali ya Prof ya. Sampai-sampai tadi kalau di awal saya katakan ciri yang pertama orang takwa itu orang yang senang dan suka berbagi, tapi pada ciri yang kedua Allah katakan wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu senang, cinta, suka sama siapa? Orang yang tidak marah, yang tidak egois dan meredam marahnya. Meskipun dia pantas untuk marah, tapi dia tidak marah. Tapi justru dia mau memaafkan salahnya orang lain meskipun orang tersebut tidak pernah meminta maaf. Hari ini kadang-kadang gengsi sosial lebih tinggi daripada gengsi kemaafan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang karena merasa dia lebih tua kepada yang lebih muda, merasa seakan-akan kamulah yang minta maaf sama saya, kamu lebih muda. Kadang yang muda pun sebaliknya, karena merasa abangnya lebih tua, abangnya yang salah dan dia merasa yang benar,
tidaklah mesti karena Apil lebih muda aku minta maaf. Harusnya abang itulah atau bapak itulah atau kawan itulah karena dia yang salah sama saya. Harusnya ini dijauhkan karena pribadi yang cepat dan mau memaafkan itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk menjadi pribadi yang takwa. Mudah-mudahan ini semua mampu menginspirasi dan memotivasi kita agar senantiasa spirit Ramadan kita mampu menginspirasi dan memotivasi untuk tumbuh dan tambah semangatnya atas kepedulian sosial. Bapak Ibu jamaah yang kami banggakan, yang kami muliakan, kita tutup muzakarah spesial edisi Ramadan pada siang hari ini dengan sama-sama kita menadahkan kedua belah tangan, menundukkan kepala seraya beristighfar dan bermunajat kepada Allah. Semoga Allah ampunkan salah dan hilaf kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang sulit Allah berikan kemudahan, yang dalam permasalahan Allah berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.